ini kan pengen. Nah, iya enak sih karena akan menjawab pertanyaan yang telah dilampirkan oleh Ibu. Pada pertanyaan nomor 1, mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi? Apa yang terdapat pada ragi tape? Karena ragi mempunyai peran terjadinya proses fermentasi dalam pembuatan tape dan terdapat reaksi karbohidrat diubah menjadi gula, kemudian diubah lagi menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi yang membuat terjadi perubahan struktur, rasa, dan aroma. Mikroorganisme terdiri atas berbagai bakteri dan fungi. pada pertanyaan nomor 2, mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin? Jawabannya, bertujuan agar ragi dapat bekerja dengan optimal dalam memfermentasikan bahannya. Pada pertanyaan ketiga, mengapa dalam pembuatan tape disebut memanfaatkan produk teknologi? Jawabannya, karena dalam pembuatannya menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Pada pertanyaan nomor 4, perubahan wujud apa yang terjadi jika suatu zat cair mendidih? Jawab, suhu zat cair tidak dapat bertambah lagi atau perubahan wujud gas. Pada soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih delta T.
selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Pada nomor 6, suatu percobaan dilakukan untuk menyelidiki titik didih beberapa larutan pada tekanan 1 atm, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Titik didih air 100 Celcius, derajat Celcius, tekanan 1 atm. Pada larutan nomor 1 ada air dan glukosa, konsentrasi zat terlarut atau molaritas ada 1 m, titik didih larutannya 100,52, delta TB yang didapatkan adalah 0,52. Pada nomor 2, larutan air dan glukosa, konsentrasi zat terlarut atau molaritas, titik didih larutannya 101,04, delta TB yang didapat 1,04. Pada nomor 3, ada air dan sukrosa, konsentrasi zat terlarut atau molaritas 1 m, titik didih larutan 100,52, delta TB yang didapatkan 0,52. Pada nomor 4, ada air dan sukrosa, konsentrasi zat terlarut atau molaritas 2 m, titik didih larutan 101,4, dan delta TB yang didapatkan adalah 1,04. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan data pada tabel di atas. A. Berapakah titik didih air pada tekanan 1 atm? Jawaban: titik didih air pada tekanan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. B. Adakah selisih antara titik didih air dan titik didih larutan glukosa? Jawab: ada. Selisih antara titik didih air dengan titik didih larutan glukosa. C. Bagaimana perbandingan titik didih antara larutan glukosa 1M dengan glukosa 2M? Jelaskan mengapa demikian. Titik didih larutan glukosa 1M lebih rendah dari larutan sukrosa 2M karena larutan non-elektrolit dan konsentrasi larutan glukosa 1M lebih rendah dari larutan sukrosa 2M. Pada bagian D, adakah selisih antara titik didih air dan titik didih larutan sukrosa? Jawabannya ada. Bagian E. Bagaimana perbandingan titik didih antara larutan glukosa 1M dengan glukosa 2M? Jelaskan mengapa demikian. Jawaban: titik didih larutan glukosa 1M lebih rendah dari larutan glukosa 2M karena konsentrasi larutan glukosa 1M lebih rendah dari larutan glukosa 2M. F. Untuk larutan yang memiliki kesamaan konsentrasi atau glukosa 1M dan glukosa 1M, sukrosa 1M, apakah terjadi perbedaan titik didih larutan? Jelaskan mengapa demikian. Jawab: akan memiliki titik beku larutan yang sama. Hal ini disebabkan karena keduanya memiliki konsentrasi dan nilai yang sama sehingga jumlah partikel zat terlarutnya juga sama. B. Bagaimana pengaruh penambatan zat terlarut pada titik didih larutan? Jawab: penambahan zat terlarut akan mengakibatkan titik didih larutan semakin besar. Pertanyaan H. Berdasarkan tabel tersebut, untuk larutan glukosa bagaimana hubungan antara molaritas dengan kenaikan titik didih? Jawabannya, semakin besar nilai molaritasnya, maka kenaikan titik didihnya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika molaritas lebih, maka kenaikan titik didihnya akan lebih rendah. I. Perhatikan larutan glukosa dengan konsentrasi 1M. Apakah nilai molaritas dengan kenaikan titik didihnya sama? Jawab: tidak, karena dalam delta TB ada pengaruh lain, yaitu lab air yang nilainya 0,52. J. Jika berbeda, bagaimana caranya supaya nilainya sama? Jawab: tidak akan bisa sama karena delta B tidak lebih kecil daripada M-nya. K. Perhatikan larutan gula dengan konsentrasi 2M. Apakah nilai molaritas sama besar dengan kenaikan titik didihnya sama? Jawab: tidak, karena dalam delta TB
ada pengaruh lain yaitu KB airnya yang nilainya 1,04. Pada pertanyaan terakhir, jika berbeda, bagaimana cara supaya nilainya sama besar? Jawabannya tidak akan bisa sama, karena delta TB selalu lebih kecil daripada M-nya. Jadi, kesimpulannya dari 4 kali praktek yang kami lakukan selama 12 hari, terjadi perubahan tegangan listrik pada TP di setiap praktek yang kami lakukan dari hari ke hari. Tegangan listrik pada TP setiap harinya semakin menurun, hingga tegangan listrik ampere maupun volt di hari terakhir 12 adalah lebih dari 10. Jadi, kami dapat menyimpulkan bahwa kandungan asam dalam TP semakin menurun. Sedangkan pada praktek penelitian menghitung titik didih air, terdapat selisih antara suhu air dengan tape di dalam tabung reaksi yang dipanaskan sebanyak 20 derajat Celcius, 90 derajat titik didih air, suhu tape 70 derajat. Tidak ada perubahan yang signifikan di setiap praktek yang kami lakukan. Suhu air dan suhu tape tetap sama di setiap praktek yang kami lakukan.